Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ikhwan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senang sekali kedatangan para jamaah dan ikhwan kita. Masya Allah, ini mudah-mudahan jadi jalan turunnya rahmat Allah. Kita sekarang sedang berada di namanya Rumah Al-Balad. Ya, Rumah Al-Balad ini kita maksudkan sebagai inkubator ekonomi umat. Saya sendiri Legisan bersama teman-teman yang ada di sini, kita bagaimana menjadikan Rumah Al-Balad ini sebagai penggerak dan pendorong teman-teman masyarakat itu untuk sama-sama bergerak membangun ekonomi. Kita tahu bahwa problem kita sebenarnya minimal itu ada 3 ya. Pertama, kita itu kekurangan jumlah pengusaha. Nah, jumlah pengusaha kita itu sedikit sekali, entrepreneur kita itu sedikit. Yang kedua, kita nggak punya produk. Yang ketiga, kita nggak punya basis komunitas. Nah, Rumah Al-Balad ini dimaksudkan untuk kita bisa sama-sama menciptakan jumlah pengusaha kita. Artinya di sini ada kaderisasi. Jadi para pemuda maupun juga siapa saja, kita akan dorong mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang punya skill, tapi juga punya mental yang baik. Tapi juga kita latih mereka di sini untuk punya pengalaman, sehingga nanti kalau apabila dia pulang dari Rumah Al-Balad ini, dia sudah punya pengalaman langsung. Yang kedua, di sini kita juga ciptakan produk, artinya produk yang pertama-tama berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari ya, terutama pangan, lauk pauk, sayur, dan juga tentu kebutuhan lainnya. Nah, ini penting sekali dengan harapan nanti setiap Rumah Al-Balad itu punya sumber produksi yang siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar secara swasembada. Kita bisa lihat di sini ada ikan-ikan kita yang kita padu dengan tanaman. Nah, ini sebuah kombinasi yang bagus sekali. Kita bisa menciptakan produk sekaligus kita bisa panen sayur di sini. Jadi dengan teknologi yang sebenarnya sangat sederhana, kita bisa itu jadi jalan turunnya rezeki dari Allah, ya, sehingga lauk dan sayur kita tidak perlu buat lagi. Yang ketiga, kita perlu bangun komunitas. Jadi kita bangun saja namanya interlock economic system gitu. Maksudnya ayolah kita hidupkan sama-sama ekonomi ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita itu kita penuhi secara bersama-sama. Artinya kita ciptakan produk, kita sendiri produsennya, kita juga lah konsumennya. Nah, kira-kira seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati Allah, dengan 3 strategi ini, maka peran Rumah Al-Balad itu akan bisa memberikan spirit dan motivasi kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama mengembangkan ekonomi kita sendiri, jadi ekonomi minna atau ekonomi nahnu. Nah, fungsi Rumah Al-Balad ini, kalau kita lihat di belakang spanduk ini itu ada 5. Jadi dimanapun keberadaan Rumah Al-Balad itu paling tidak ada 5 kegiatan pokok. Pertama adalah rumah ngaji. Jadi Rumah Al-Balad ini berfungsi sebagai rumah ngaji, yaitu memberikan pencerahan pada masyarakat, ya, di bidang pengembangan pemahaman keagamaan. Nah, ini penting sekali. Misalnya kepada masyarakat sekitar itu kita ajarkan mengenai ya pemahaman baca tulis Al-Quran, tapi juga kegiatan pemberian beasiswa dan sebagainya. Yang kedua, kita mesti bangun di sini yang kita sebut adalah rumah usaha. Jadi di sini kita buat usaha, tapi juga kita jalankan bersama-sama. Artinya kita menciptakan kader-kader pengusaha. Yang ketiga, ini distribusi produk. Ya, produk pangan, sehingga satu dan nanti ada Rumah Al-Balad yang lain itu saling cross produknya. Yang keempat adalah rumah training. Jadi di Rumah Al-Balad ini juga kita jalankan training. Tentang apa? Tentang apa saja? Tentang digital marketing, tentang motivasi, tentang organisasi, tentang leadership. Sehingga keberadaan Rumah Al-Balad itu memang dia menjadi pusat pencerahan juga bagi masyarakat lingkungan, ya. Yang terakhir adalah ini supporting dari untuk bisa meluaskan jaringan Rumah Al-Balad ini kepada masyarakat.
Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati Allah, Rumah Al-Balad ini adalah dia hadir di mana saja komunitas masyarakat itu, dia akan menjadi inkubator kepada mereka. Nah, bagaimana ini bisa didirikan di mana saja? Maka pertama, kita harus punya kader SDM yang akan memimpin Rumah Al-Balad. Oleh karena itu, di sini kita juga buat program untuk menciptakan kader yang siap untuk memimpin Rumah Al-Balad. Yang kedua, kita gandeng masyarakat untuk bisa mendirikan Rumah Al-Balad ini di mana saja. Ya, dengan begitu, maka sarananya kita sediakan, SDM-nya juga kita sediakan. Nah, keberadaan Rumah Al-Balad nanti akan mengajak masyarakat lingkungan, mungkin dalam radius 10 kilo ke depan, ke samping, ke belakang, bersama-sama melakukan kegiatan pencerahan di bidang spiritual keagamaan, tapi juga ekonomi sekaligus. Sehingga dengan demikian, kita membangun kesejahteraan secara fisik kepada umat kita, tapi juga secara batin kita memang menjadikan Islam sebagai kekuatan moral plus kekuatan ikatan ekonomi bersama. Saya kira ini misi dan visi Rumah Al-Balad. Dan terakhir saya ingin sampaikan, kita buat gerakan bersama, apa yang kita sebut dengan gerakan 1000 Rumah Al-Balad. Dalam waktu 2-3 tahun ke depan, kita harus bisa menciptakan 1000 Rumah Al-Balad di semua tempat di Indonesia. Insya Allah dengan begitu kita menciptakan kekuatan atau sel-sel kekuatan yang akan menggerakkan ekonomi umat itu di bawah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Selamat untuk Rasil yang menyebarkan misi ini. Terima kasih. Semoga Allah merahmati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.